Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan ya hari ini AC Yerusalem sudah benar ya. Hampir deg-degan tadi kita mau pindah gedung teman-teman ya. Sungguh senang pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Terlepas dari banyak hal yang mungkin kayaknya kalau setiap menjalani hari, tiap hari ada aja yang bikin dar-dedor ya rekan-rekan ya. Baik mungkin di media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun saat ini sebelum kita mau memulai ibadah kita mau menenangkan diri sejenak. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk hadir di hadapan Allah. Mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan panggilan beribadah kita dengan bersaut-sautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu. Untuk menghentikan musuh dan pendendam. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Trinitas menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
2 Korintus pasalnya 13 ayat 11b mengatakan, "Sehati dan sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu." Ayat ini mau mengajak kita untuk hidup dalam kesatuan dan kasih. Melalui kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kita dipersatukan menjadi sehati, menjadi sepikir, sehingga hanya kehendak Allah lah yang terjadi. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita mau menyanyikan satu kayak lagi. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Rekan-rekan, kalau dari lagu yang baru kita nyanyikan, rasanya kalau ada orang nih, ini kan semua saya sih mungkin sebagian besar dari kita, kalau melihat card ID kita ini Kristen kan ya, terdata di data kependudukan gitu. Jadi istilahnya orang itu udah tahu kalau kita itu orang Kristen. Kalau ditanya sama orang gitu, percaya nggak sih kamu sama Allah? Ya percayalah gitu, masa enggak? Saya percaya sama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Iya, saya percaya. Oke. Lalu hidupmu gimana? Ya harus hidup kayak orang Kristen lah. Saling mengasihi, punya komunitas. Bukan punya ya, mungkin menjadi komunitas, menjadi bagian dari komunitas Kristen yang harus saling mengasihi, harus saling menjaga gitu. Ya pokoknya harus bisa hidup bersaudara lah sama sesama kita. Tapi kenyataan tidak semudah itu rasanya. Dibilang kita bisa sepemikiran. Tapi kalau ada yang punya perbedaan dalam pendapat, argumen, seringkali malah dianggap aneh. Kok bisa-bisanya ya dia bisa berpikir sejauh itu? Kok bisa dia berpendapat seperti itu? Mungkin kita punya perasaan yang sama. Bukan soal jatuh cinta kali ya.
Tapi perasaan yang sama ini malah dengki. Kayaknya kita nggak suka orang itu deh. Iya sama gue juga. Saya yakin kalau di sini mungkin jarang ya punya pengalaman kayak gitu ya. Tapi kalau ada, kok rasanya sehati itu malah jadi bikin ngejauhin orang. Menjadi satu itu ternyata nggak gampang. Solidaritas yang harusnya menciptakan damai, tapi malah jadi pemecah belah. Apa mungkin kita menjadi salah satunya? Mari saat ini kita mau kembali berbalik kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita kepadanya. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Saat ini kita mau sama-sama berdoa. Kita mau berbicara sama Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami awalnya ngerasa kami percaya kepadamu. Kami yakin kami telah menjalani hidup dengan baik. Tapi tanpa sadar, mungkin kami menjadi si pemecah belah itu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam namamu kayak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Bagi kita yang telah mengakui dosanya, inilah berita anugerah bagi kita. Terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita saling bersalam damai.
Sebagai respons atas kasih dan anugerah Allah yang telah menebus dosa kita, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya, sebagai pengakuan iman dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilakan duduk. Liturginya boleh minta. Oke, mari saya undang bangkit berdiri. Kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami datang dengan penuh syukur ya Allah, ketika Tuhan memberikan kami satu hari yang baru, untuk kami kembali menghirup nafas kehidupan, kami kembali berjumpa dengan rekan-rekan kami terkasih, dan saat ini kami rindu berjumpa dengan Engkau, khususnya lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Sehingga pengakuan iman percaya kami kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga nampak dalam keseharian kami, dalam aktivitas kami, dalam pengambilan keputusan kami, dalam relasi kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Pakailah hamba-Mu dengan keberadaannya, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh ditaburkan dengan sederhana, dipahami dan dilakukan dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca tetapi juga melakukan dalam keseharian. Haleluya. Shalom.
pagi, saudara. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Christina Febri. Nah, ini terpotong ya, nama saya nggak sah karena masih kurang namanya ya. Boleh slide-nya ditayangkan ya. Nama saya Christina Febri Untari Ospara. Biasa dipanggil Kak Titin, melayani di GKI Keranggan. Suami saya melayani di GKI Depok, Pendeta Hobert Fideman Gracius Ospara. Rasanya beberapa kali pernah ke sini ya. Tahu ya ada yang kemarin ketemu ya, puji Tuhan ya. Salam dari suami saat ini pelayanan di GKI Pasteur Bandung. Jadi kami terpisah ruang dan jarak gitu ya, tapi tetap sama-sama rindu untuk melayani Tuhan. Ya, baik rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita mau bicara atau membahas mengenai memberitakan Sang Trinitas. Biasa kalau orang ditanya soal Trinitas itu menjadi pembahasan yang ngeri-ngeri sedap ya. Adakah yang pernah membahas Trinitas tidak dalam lingkup gereja? Ada nggak yang pernah nanya teman di sekolah atau di kampus ya? Ada satu dua yang ngangguk-ngangguk, ada yang kayak aduh lupa lagi gitu ya. Mungkin ada gitu. Di pengalaman pemuda-pemudi di tempat kami gitu ya, ketika mereka di tempat kerja atau ketika mereka di sekolah atau ketika mereka di kampus, pembahasan mengenai Trinitas itu tidak sedikit dibahas. Beberapa kali. Bahkan ada salah satu jemaat kami yang konon bosnya itu ateis gitu ya. Jadi mereka berdebat tentang kenapa kamu jadi orang Kristen. Coba kasih penjelasan tentang Allah Trinitas. Wah, mereka akhirnya anak itu akhirnya diskusi dengan saya dan lain sebagainya. Tapi saya di titik seperti ini. Kalau memang gak mau diskusi orangnya, ya sudah gak usah. Kalau memang bosnya gak mau ikut Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu pegang imanmu dalam Tuhan. Karena tentu dalam pengalaman-pengalaman gak terhindarkan ya. Ketika kita di jalan, ketika kita kalau sekarang memang semua sangat individual. Orang pegang gadgetnya masing-masing, pegang handphonenya masing-masing. Tapi kalaupun ada pengalaman, teman-teman ditanya atau nanti. Nah, ini salah satu pertanyaannya. Kalau menikah, lalu Tuhan izinkan punya anak. Coba bayangkan anak-anak kecil itu yang usia 5 tahun, 7 tahun udah tanya, emang Tuhan kita 3 ya? Nah, biasanya kalau yang udah menikah nanti jadi orang tua gimana jawabnya? Tanya pendeta ya besok kalau ke gereja. Loh, padahal lu udah ikut katekisasi loh, udah lulus ya kan? Berarti itu sertifikatnya harus diambil lagi ya. Surat keterangan lulus katekisasinya bisa dipertanyakan gitu ya kalau menjadi bingung ketika dipertanyakan. Nah, maka Trinitas menjadi salah satu hari yang kita peringati di GKI setelah Pentakosta. Jadi 1 minggu setelah Pentakosta kita menghayati Minggu Trinitas. Memang kalau teman-teman cari di Alkitab ada nggak kata Trinitas? Nggak ada ya. Tapi ada dalam bentuk seperti yang kita baca tadi, formulanya ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Trinitas. Nah, maka kita perlu sadar kalau ngomongin soal Trinitas itu di kampus itu bisa 1 SKS sendiri. Dibahasnya bisa 1 tahun sendiri gitu ya. Nah, maka kalau kita mensarikan pembahasan ini hanya dalam 25 menit ke depan tentu ada keterbatasannya. Teman-teman, kakak-kakak bisa baca. Banyak banget sekarang artikel-artikel yang kita bisa akses. Tulisan-tulisan dosen-dosen teologi itu gak eksklusif sekarang. Bahkan pembahasan di YouTube juga udah banyak sekali. Tergantung kita mau belajar atau enggak. Ya, sederhananya Trinitas itu dibagi menjadi pemahaman yang berangkat dari budaya gereja timur maupun budaya gereja barat. Budaya gereja timur itu seringkali, nah ini yang teman-teman biasa bahas ya, atau kakak-kakak sekolah minggu bahas ya, bahwa ada satu pribadinya tapi banyak fungsinya ya. Saya pendeta, kalau di rumah saya sebagai istri misalnya gitu ya. Kalau di rumah lagi sebagai anak, tapi satu. Nah, itu berangkat dari apa? Pemahaman gereja timur atau pakai telur. Telur itu ada cangkangnya, lalu ada apa lagi? Putihnya, lalu ada
kuningnya tapi telurnya satu. Nah, gereja timur melawan monoteis gitu ya. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah penekanan tiga pribadinya punya keterbatasan. Atau kayak ini, apa tuh yang bisa diputar-putar mainan yang itu namanya? Ya, itu kan satu kan, tapi bisa ada tiga bagian yang berputar di satu bagian. Mataharinya satu, tapi ada matahari, ada cahayanya, ada panasnya. Ini yang berangkat dari sekali lagi gereja timur menekankan keilahian Bapa, ya. Tapi relasi ketiga pribadi itu kemudian menjadi terbatas. Nah, bagaimana dengan gereja barat? Gereja barat melawan politeis. Maka teman-teman mungkin pernah beberapa kali lihat gambar ini gitu ya. Ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus tiga pribadi yang berbeda. Tapi ketiganya menyatu berkarya bersama dalam satu bagian ya. Nah, maka ketika mereka melawan politeis itu kan banyak ilah. Yang ditekankan apa? Satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Nah, maka kalau teman-teman kemudian belajar atau baca, ada bagian yang kita perlu perhatikan. Misteri dari pemahaman mengenai Allah Trinitas. Yang teman-teman bisa pegang dan nanti sampaikan ketika diskusi-diskusi. Trinitas bicara soal satu hakikat. Tapi pribadinya tiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi seringkali kita tadi jatuh pada ekstrim-ekstrim. Kita mau pakai yang mana nih? Yang gereja barat atau gereja timur? Nah, maka kalau kita melihat sekilas saja, saya juga gak mau pendidikan teologi jemaat gitu ya pagi hari ini. Kita hanya melihat secara sekilas. Yesus Kristus menjadi salah satu pribadi yang dalam kehadirannya kita melihat juga ada dualitas dalam diri Yesus Kristus. Pertama, Kristus sebagai Allah, tapi juga Kristus sebagai manusia yang sejati. Jadi Allah yang sejati dan manusia yang sejati ada dalam diri Kristus. Maka disebut dualitas. Ya, biasa kita pakainya simbolnya seperti yang di depan tuh. Boleh nggak dicoba? Nih, kelingking, jari tengah dengan jempol, lalu 2 jari di tengah. Nah, kalau mau foto besok pakai gitu ya. Jangan cuman cheese gitu-gitu doang. Kalau cheese kan kita gini kan biasanya ya. Oh, peace gitu ya. Sekarang kalau mau foto pakai ini. 2 jari di ujung dengan jempol. Jadi ini bicara soal apa? Allah Trinitas, tapi juga dualitas Yesus Kristus. Ya, jadi nanti kalau mau foto kita begini ya fotonya ya. Oke, keren kan? Atau bisa pakai opsinya yang seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini lebih biasanya oke gitu ya. Dualitas dan Trinitas. Oke doang, jangan ditambahin ya. Oke, nah maka pembahasan mengenai Kristus adalah pribadi kedua ini nggak bisa dipisahkan tadi ya. Ya, sang anak atau sang firman menjadi manusia. Tadi dulu sekali dipakainya tuh Allah 100%, manusia 100%. Tapi teologi mengalami perkembangan, maka kita nggak pakai lagi persentase. Kalau 100% Allah 100% manusia jadinya 200% as if. Maka kita bilang Allah yang sejati, tapi juga manusia yang sejati. Maka kita melihat punya fisik, punya perasaan. Perasaan Yesus apa yang diungkapkan di Alkitab? Ada? Ada? Apa? Marah? Itu kan feelings ya. Apalagi? Sedih, dia menangis meraung-raung, lapar juga betul gitu ya. Maka ada rasa lapar, mengantuk gitu ya. Ini kan menunjukkan bagian dari manusia sejati. Tapi dia pun Allah sejati. Seluruh atribut keilahian Sang Bapa dimiliki juga oleh Yesus. Dan minggu lalu kita menghayati tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus bukan diperanakan, berbeda dengan Yesus Kristus. Roh Kudus keluar. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang kita pegang. Seluruh kepingan-kepingan itu dirumuskan gereja menjadi doktrin pertama. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi kalau nanti mau diskusi, jawabnya gitu ya. Trinitas bicara soal apa sih sebenarnya? Hakikatnya satu, Allah. Tapi pribadinya 3. Jadi jangan lagi pakai tadi gereja di timur, orangnya 1, fungsinya 3. Nah, itu pemahaman yang
nggak sepenuhnya betul. Karena bicara soal pribadinya ada 3, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau dalam bahasa Latinnya kita baca bersama 1, 2, 3, una substantia tres personae. Weh, nanti boleh tulis di update ya, update story, update status gitu ya, biar kita beritakan Allah Trinitas, bukan buat gaya-gaya ya, biar kita beritakan ya. Maka prinsip Allah Trinitas teman-teman bisa sederhanakan quote and quote dalam beberapa hal. Pertama, prinsip misteri. Ya, udah selesai belum Kak di fotonya? Oh enggak, oh iya. Agak takutnya masih mau dipoto ya kan. Prinsip misteri. Jadi kita nggak bisa sepenuh-penuhnya tahu tentang Allah kita. Ada bagian dari misterinya. Kita ini ciptaan. Allah itu pencipta, maka jangan dibalik. Ya, Allah yang tahu apa yang Dia mau kerjakan dalam diri kita. Kalau dalam misteri itu kita masih mencari, kita masih menggumulkan terus, mencari kehendak Tuhan, itu bagian dari misterinya. Kedua, prinsip doksologi, pengakuan bahwa Dia Allah yang kita puja, yang kita sembah, yang kita muliakan. Pujian kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiga, prinsip keesaan. Ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu esa, satu hakikatnya. Yang keempat, prinsip kesetaraan. Jadi gak ada tuh hierarkinya. Allah Bapa tuh paling tinggi, ini bosnya. Dia punya bawahan, enggak. Setara. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada hierarki. Maka kalau kita perhatikan mulai dari Kejadian, itu pembahasannya, baiklah kita menciptakan bumi. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang menciptakan dunia dan segala isinya? Allah Trinitas. Kita gak bisa bedain lagi nih, Allah yang menciptakan bumi, lalu ribuan tahun kemudian Tuhan Yesus lahir. Lalu setelah Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, diturunkan Roh Kudus. Jangan membedakan ini menjadi 3 bagian. Tapi dari awal mula ketika penciptaan, sudah ketiganya. Baiklah kita menciptakan. Nah, maka yang terpenting dari semua hal yang sedang kita bahas ini adalah kesediaan teman-teman dan saya untuk memahami, untuk menggali, untuk menemukan dalam relasi. Ya. Salah satu Bapak Gerejawi menyatakan dalam tulisannya, if you can comprehend it, it is not God. Kalau kita merasa kita paling paham soal Allah Trinitas, tidak ada unsur misteri, maka hati-hati, bisa jadi itu bukan Allah. Karena kita gak bisa memahami sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Ya, ada bagian dari kerinduan kita untuk mengalami kasih Tuhan. Bukan lewat hal-hal spektakuler, lewat hal-hal sederhana. Tadi ketika saya duduk di depan menyanyikan lagu-lagu pujian, itu merupakan perjumpaan kita dengan Allah. Ibadah kita tuh ibadah yang artinya perjumpaan. Allah menjumpai kita lewat lagunya, lewat firman-Nya, lewat pengakuan dosa, tapi juga respon kita kepada Allah. Maka pertemuan ibadah ini menjadi bagian rekan-rekan juga berjumpa dengan Allah. Ada jendela spiritualitas yang penting untuk kita pahami. Pertama, knowing God. Lalu, loving God. Yang ketiga, serving God. Kita kadang cuma fokus pada serving God. Bagian yang warnanya pink. Pokoknya pelayanan. Ya, nanti yang ikut RC kita akan bahas lagi ya. Tentang apakah betul motivasi kita pelayanan. Apakah 2 bagian lainnya sudah diupayakan? Ya. Kalau waktunya setiap hari di gereja, wah ini baik sekali pelayanan. Tapi pertanyakan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita punya kerinduan untuk kenal Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan dengan sungguh atau tidak? Maka dalam bacaan Injil yang tadi kita baca, ya kita melihat ada 2 respon para murid. Yang pertama mereka menyembah Tuhan karena melihat Tuhan. Tapi yang kedua, ragu-ragu, bimbang, gak percaya. Teman-teman dan saya bisa pada 2 emosi tersebut. Ya, kita menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya gak bisa jalan tanpa Tuhan dan sebagainya. Tapi kadang ada keraguan yang mau gak mau muncul. Tuhan ini gimana? Kok gak ada jalannya? Saya mulai bisnis kok berantakan. Saya udah cari pasangan bertahun-tahun Tuhan. Saya doa, saya minta gak dapet pasangan. Jangan-jangan ada part dari keraguan-raguan tadi, bimbang, ya, tidak percaya.
Maka di tengah dua respon tersebut, Tuhan tetap menyampaikan panggilan bagi setiap kita untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya panggilan bagi para murid di konteks itu, tapi juga panggilan setiap kita. Jadi boleh colek teman di kanan kiri, hei pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Silakan dicolek kanan kiri ya, biar gak ketiduran ya. Oke, beritakan Allah Trinitas itu dalam kehidupan kita. Jangan cuman flexing, jangan cuman kalau jalan-jalan punya barang baru kita upload. Beritakan sebanyak mungkin tentang Allah Trinitas dalam hidup kita. Ya, di mana dan bagaimana dimanapun kita berada. Bicara soal saksi tidak hanya di gereja, tidak hanya di ruangan ini. Ketika keluar kita melanjutkan ibadah kita. Ketika suami saya melayani di GKI Ciledug Raya, saat ini sudah pindah ke GKI Depok. Yang menarik di GKI Ciledug Raya itu ketika kita mau keluar ruang ibadah, ada tulisan, selamat memasuki ruang ibadah. Aneh gak menurut teman-teman? Bukan waktu mau masuk gereja, tapi waktu mau keluar dari gereja tulisannya, selamat memasuki ruang ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita gak terbatas hanya di tempat ini. Tapi ibadah kita ketika keluar. Ketika di parkiran sedang ngantri, kita melakukan ibadah atau enggak? Atau jangan-jangan klakson den gitu ya. Kalau lagi di jalan disalip sama orang, ibadah. Jangan salib balik, sekarang semuanya cepet ya. Apa-apa tuh viral. Lihat gak yang ada orang kejar-kejaran di tol ya, karena dia gak terima, salib lagi, kejar lagi. Sampai akhirnya udah dipepet mobilnya, tek, orangnya turun di tol. Coba bayangkan. Saya gak berharap satu kali ada pemuda-pemudi GKI Samanhudi ada di TV mukanya. Karena apa? Karena salib-salipan, bukan salib Kristus tapi nyalip waktu lagi naik mobil. Ini kan menunjukkan apakah kita beribadah di luar gereja. Apakah kita bersaksi? Ya, jadi kesaksian itu bukan hanya dalam persekutuan ibadah. Apakah ada di antara rekan-rekan yang mau bersaksi, terus tiba-tiba semuanya apa? Saat hening ya kan, nunduk, yang lain aja gak apa-apa, biasa aja soalnya hidup saya gitu ya. Bersaksi menjadi begitu sulit bagi kita umat percaya. Padahal kesaksian kita bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat apa yang kita lakukan, itu kesaksian yang lebih hidup. Ketika kita memuliakan Tuhan lewat relasi pacaran, itu kesaksian. Ketika kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan dan gak mudah disuap, itu kesaksian. Nah maka kesaksian kita gak hanya dibatasi dengan gedung gereja, dimanapun ya. Dan yang luar biasa di ayatnya selanjutnya dikatakan Tuhan memberi kuasa bagi kita untuk bersaksi. Menegaskan ketika semuanya diutus, pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku. Kita gak lagi dibiarkan sendiri, tapi diperlengkapi oleh Allah. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ini pembacaan kita minggu lalu di Kisah Para Rasul. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, jadi jangan cuma sekitar Samanhudi jadi saksinya. Boleh ke arah mana tuh kalau yang Glodok ya, ke arah kemanapun teman-teman ditempatkan, jadilah saksi. Maka hari ini kita belajar. Pertama, diutus dan diperlengkapi. Siapa yang diutus? Semua. Gak ada satupun di tempat ini yang tidak diutus Tuhan. Tuhan gak hanya mengutus yang paling jago, yang paling rohani, yang paling spiritual, yang kemana-mana bawa Alkitab. Ada yang ke Indomaret bawa Alkitab? Gak ada ya. Saya waktu di Jogja, zaman dulu belum banyak coffee shop. Ada orang-orang yang membacakan Alkitab di tempat-tempat umum. Ya, di titik-titik Maret lainnya gitu ya. Dia bukakan lalu dia baca. Saya mau bacakan firman untuk Anda. Wah, apa yang terjadi akhirnya? Diusir sama satpam. Jadi ketika kita diminta untuk jadikan semua bangsa muridku, harus berhikmat. Nggak kita bacain Alkitab buat orang-orang yang gak percaya. Bukan itu caranya. Lewat kesaksian kita yang hidup. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang mau belajar tentang firman Tuhan, di aplikasi-aplikasi itu banyak loh. Kalau teman-teman lihat ya, di media sosial,
Dia bilang, saya baru jadi Kristen, boleh gak sih tanya-tanya? Kalian kalau mau bantu sharing sama mereka silakan, DM gitu ya, atau jawab. Tolong mereka yang sedang mengenal. Tapi nggak dengan cara ekstrim, bacain Alkitab di pinggir-pinggir jalan. Di depan itu kan kalau sore jadi tukang nasi uduk ya kan. Nggak usah bacain Alkitab, mereka lagi makan ayam mama pete nasi uduk. Saya bacakan firman untuk Anda. Jangan gitu ya. Jadi perlu berhikmat. Diutus tapi juga diperlengkapi ya. Kalau tadi memang menghadapi ketakutan, kesulitan, ketika sedang pelayanan, ketika sedang bersaksi, berhenti sebentar. Tapi ingat, Tuhan beri kita kuasa. Jadi mulut kita ini punya kuasa. Jadi gak perlu pakai mulut pendeta-pendeta untuk sampaikan sesuatu. Semuanya diutus ya untuk menjadi saksi. Di ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan. Jadi yang lebih penting apa? Mengajar atau melakukan? Mengajar atau melakukan? Dua-duanya penting. Teman-teman kalau nggak punya tempat untuk mengajar, nggak semuanya jadi kakak-kakak yang ngajar katekisasi, berarti lakukan firman itu. Jadi ajarannya bukan hanya soal bicara kognitif, ya. Ajaran di sini bukan hanya teori, logika. Oh tahu nih, kalau cerdas cermat Alkitab soal Trinitas pasti juara. Enggak, bukan cuma apa yang dipahami, tapi apa yang kita lakukan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka panggilan kita adalah untuk jadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Itu kenapa dalam narasi kita, formula liturgi setelah baca firman tadi ya, berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukan. Teman-teman mau khatam baca Alkitab 7 kali, kalau ini gak kita lakukan, nonsense. Saya gak bilang baca Alkitab gak penting, itu jadi bagian knowing God yang tadi warna biru. Tapi kalau teman-teman hanya tahu tokoh-tokoh, siapa istrinya Yakub, tahu nggak? Nah ini aja nggak tahu lagi ya, teorinya nggak tahu, prakteknya nggak tahu. Siapa yang tahu nanti dapat coklat dari panitia? Ada yang tahu siapa istri Yakub? Bukan saya. Siapa? Ada tahu nggak? Ayo, tuh udah dibisikin tuh di belakang. Ada 2, Satunya, nah jangan ragu kalau jawab kayak gitu ya. Oke, yang kayak gitu tuh jadi kesaksian ya. Tapi sekali lagi bukan hanya soal hafal. Tapi juga bagaimana kita melakukan. Bagaimana jadi saksi lewat tindakan, perkataan, perbuatan, pikiran. Kedua, memberitakan dalam arti menyeluruh. Teman-teman gak bisa beritakan Allah Trinitas kalau kita gak ngalamin. Bagaimana relasi kita dengan Allah Trinitas ya. Kita ini kayak reviewer makanan gak mungkin bisa kasih tahu gimana makanannya kalau gak nyobain. Waduh ini baksonya nih dagingnya daging banget gitu ya. Sekarang kan semuanya kayak gitu ya. Ini yogurtnya yogurt banget. Semuanya tinggal diulang aja belakangnya. Ini kacangnya ngacang banget. Kalau apa? Kalau udah dimakan baru kalian bisa review. Kalian gak bisa bilang relasi dengan Allah Trinitas seperti apa kalau enggak ngalamin. Iya ya, saya dituntun Roh Kudus dalam pengambilan keputusan. Dan itu hikmat. Minggu lalu ada salah satu pendeta kirim foto seorang bayi baru lahir. Dia bilang, kami sudah menikah 6 tahun dan menunggu buah hati. Lalu saya diskusi dengan suami, siap gak kita kalau adopsi anak gitu ya. Kami berdoa, kami bergumul, 2 hari masih kepikiran foto anaknya, hari ketiga Tuhan gimana ya adanya gitu ya. Sampai akhirnya kami memutuskan kayaknya belum siap kalau sekarang. Kondisi kami lagi pindah pastori yang satunya sedang renovasi, jadi kondisinya sangat kecil, sangat terbatas. Kalau ketambahan ada bayi lainnya, saya takut saya gak siap. Akhirnya nanti kami saling menyalahkan ke depannya. Maka kami bergumul, Tuhan sepertinya kami belum siap. Dan puji Tuhan anak itu sudah dirawat oleh salah satu pendeta GKI di daerah Bogor gitu ya. Tapi kalau kita gak minta hikmat Roh Kudus, di semua hal yang teman-teman lakukan, kita ngambil keputusan. Dan keputusan itu bukan cuma soal apa mau kita, tapi tanya, apa mau Tuhan dalam hidup kita? Ketika saya kepikiran, saya journaling, lalu saya menemukan
anak itu akan menemukan tempat terbaik untuk dia tumbuh. Tapi bukan di keluarga kami saat ini. Maka saya merelakan anak itu bertumbuh di keluarga yang lain. Tapi juga ini jadi pesan buat banyak pasangan-pasangan yang kalau nggak siap punya anak, jangan macam-macam. Ya, dalam kehidupan pacaran kita di kekristenan tuh jelas salah satu kesaksiannya apa? Hidup kudus dalam pacaran. Nggak ada tawar-tawaran kalau orang Kristen. Kehidupan seksualitas itu tidak dibenarkan di luar pernikahan. Kalian bayangkan kayak gini. Setelah dilahirkan apa? Dikasih orang. Udah kayak bukan manusia, ya. Dia bikinnya gampang, dia bikinnya enak, tapi nggak pikirin soal anak ini. Anak itu nggak pernah mau dilahirkan di dunia ini, ya. Maka memberitakan firman Tuhan nggak bisa kalau kita nggak ngalami, nggak punya relasi dengan Allah Trinitas. Jalani jatuh bangun kita, naik turun kita, dinamika yang nggak selalu mudah. Allah tolong, Tuhan tolong. Saya punya keraguan, saya mau mengambil keputusan, apa yang harus saya lakukan? Discernment, cari tahu kehendak Tuhan apa, ya. Sehingga di ayat 20b, ini ketika saya Lectio Divina itu teman-teman baca Alkitab dan temukan satu kata yang speaks louder buat teman-teman, ya. Di ayat 20b dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan kalimat ini begitu menyentuh saya secara personal. Ini yang diutus murid-murid, ya. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu secara personal sampai akhir zaman. Jadi kemanapun teman-teman pergi, jangan lupa Tuhan beserta kita. Dia selalu bersama kita, dia akan selalu menyertai kita. Poin terakhir, Allah Trinitas menyertai dalam dinamika kehidupan yang gak mudah, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam keraguan maupun rasa takut, ya. I am with you always. Gak ada sedetik pun dalam hidup kita yang ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kalau kalian lagi merasa hidup saya berat banget, sedang dalam pergumulan, udahlah saya akhiri aja hidup saya. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Persoalannya, teman-teman dan saya mau gak dituntun oleh Allah Trinitas? Atau kita memilih jalan sendiri? Kita memilih berjuang sendiri. Kita memilih menyakiti diri kita sendiri. Karena apa? Karena gak melibatkan. Karena gak bersedia dituntun, ya. Maka bersedialah hidup dalam tuntunan Allah Trinitas, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini narasi yang teman-teman dengar tiap minggu, ya. Dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka apa respon kita itu yang menjadi panggilan teman-teman. Teman-teman setelah keluar dari tempat ini mau tetap diam, saya gak peduli, urusan saya udah banyak. Boleh, itu pilihan teman-teman. Sedang meragukan apa ya yang Tuhan mau saya kerjakan? Silakan, atau bersedia. Ini Tuhan, ini aku, utuslah aku. Itu yang menjadi kerinduan kita. Hari ini kita belajar 3 hal. Pertama, mengalami Allah Trinitas. Kedua, bersedia diutus dan diperlengkapi jadi saksi. Nggak lewat hal-hal spektakuler, lewat keseharian. Kita mau jadi saksi. Kepada orang-orang di keluarga kita, mau jadi saksi. Kepada teman-teman di kantor, kita jadi saksi. Kepada pasangan berdua, pacaran, mau jadi saksi. Ketiga, Allah Trinitas menyertai, itu yang kita pegang. Selamat berjalan dalam tuntunan Allah Trinitas, selamat mengalami kasih-Nya, selamat memberitakan pada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Umat dipersilahkan berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersatu hati menaikkan pokok doa syafaat. Setelah itu kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Allah. Hari ini kami boleh kembali diingatkan, diteguhkan tentang kesediaan kami untuk boleh hidup bersama dalam relasi dengan Allah Trinitas. Kalau selama ini kami merasa bingung, selama ini kami merasa berjalan sendiri, selama ini kami menolak panggilan perutusan yang Tuhan berikan. Saat ini kami kembali diingatkan dan biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh menentukan respon kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan tuntunan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mampukan kami di usia kami yang masih muda, untuk kami boleh menjadi saksi lewat perkataan yang membangun, perkataan yang mendatangkan berkat, lewat perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, dalam segala aspek kehidupan, pendidikan, pekerjaan, relasi berpasang-pasangan, maupun juga pelayanan dan berbagai hal. Kami mau dipakai Tuhan menjadi saksi, bahkan lewat apa yang kami pikirkan, yang orang tidak tahu, yang orang tidak lihat, tapi Tuhan tahu. Maka biarlah kehidupan kami menjadi saksi yang terbuka, sehingga banyak orang melihat Kristus lewat hidup kami. Kami menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga kami bersedia menjadi tangan bagi Kristus, menjadi mata bagi Kristus, dan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu hati berdoa bagi pemuda-pemudi di tempat ini. Tuhan pakai untuk mereka tidak hanya menjadi pembaca firman, tapi juga boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari demi hari. Berkatilah kehidupan kesehatan, keluarga, karir, pendidikan, dan pelayanan yang dilakukan, sehingga dalam tantangan yang kami hadapi, ketika kami sedang meragukan kasih Tuhan, ketika kami sedang merasa Tuhan begitu berat, salib yang kami pikul, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi membersamai kami dalam setiap derita yang kami hadapi. Kami berdoa untuk rangkaian program Komisi Pemuda dan GKI Samanhudi. Kami rindu banyak orang berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, lewat rangkaian ibadah, lewat kegiatan-kegiatan, lewat program, dan biarlah kehidupan kami, gereja kami pun menjadi saluran berkat bagi warga sekitar kami. Sehingga bukan hanya gedung gereja kami yang kokoh, kuat berdiri, tapi iman anak-anak Tuhan di dalamnya, iman remaja pemuda di tengah tantangan zaman, tetap juga boleh kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kondisi politik, dan juga berbagai hal yang menjadi persoalan ekonomi yang terdampak, orang-orang yang di PHK, bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kami, yang sedang berjuang membanting setir mereka, memulai sesuatu yang baru, dengan tahapan yang tidak mudah. Tolonglah kami untuk hadir satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendukung. Di tengah keberagaman, mampukan kami untuk boleh menyuarakan perdamaian, menyatakan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa, beri hikmat bijaksana, sehingga mereka tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan bersama. Mungkin ada di antara kami yang lelah berdoa, yang menyerah, yang merasa tidak ada jalan keluar. Tapi kami mau meyakini Tuhan bersama dengan kami di tengah bangsa dan negara kami. Kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang sedang bersuka cita di tengah pertambahan usia. Kami berdoa untuk Kak Vina Christina Nugroho, Kak Matthew Samuel Zelen, Kak Viko Jeremia, dan juga Kak Kelvin Hendrawan di tengah pertambahan usia mereka. Tuhan yang memberkati mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Dan Tuhan yang sama yang akan memberkati mereka dalam tahun-tahun mendatang. Biarlah hidup mereka yang diberkati,
dipakai untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Ada banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami meyakini Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami, dan yang menjawab doa-doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami, ya Allah. Inilah ungkapan syukur, permohonan, dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan. Rindukah engkau? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Umat diundang untuk berdiri. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih, puji syukur ya Tuhan, untuk berkat dan kasih Tuhan yang sudah kami terima dari hari lepas hari. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan, agar persembahan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong tiap-tiap kami, agar kami juga mau mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala dunia. Surga dan bumi pun
ingat tadi simbol satu hakikat tiga pribadi seperti apa? Bagus. Oke. Ya rekan-rekan, semoga itu tidak hanya menjadi simbol yang buat eksis belaka. Kita hari ini diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi, dan tidak hanya dipanggil, kita pun juga diperlengkapi. Mari rekan-rekan, kita mau diingatkan melalui pujian, kita satu di dalam Tuhan. Kita berikrar bahwa kita mau menyebarkan kasih Kristus, kasih Allah Trinitas dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja yang esa. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita kembali pada kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Rekan-rekan, silahkan duduk dan bersaat. Duduk sejenak. Oke. Ibadah kita saat ini sudah selesai, tapi pengumumannya belum ya. Akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, adakah mungkin di kanan, kiri, depan, belakang kita yang baru hadir di ibadah pada hari ini? Apa semuanya sudah pernah hadir? Nah, mungkin yang belum kenal boleh nanti setelah ibadah boleh kenalan ya, kayak pernah lihat dia tapi gak pernah ngobrol. Inilah kesempatannya ya untuk berkenalan dengan rekan-rekan kita. Berarti tidak ada ya, semuanya masih wajah-wajah yang sering datang. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun. Tadi saya sudah menemukan satu orang ya yang hadir ya. Oke. Ada Vina Kristina Nugroho di 19 Mei. Tanggal 20 Mei ada Matthew Samuel ya. Ada orangnya di sana ya. Happy birthday Matthew.
Ada, ya boleh, ya itu mungkin ya boleh, boleh. Ya, nanti setelah ini yang mau memberi selamat dipersilahkan. Kemudian ada rekan kita Zelen di tanggal 22 Mei. 23 Mei ada Viko, ini Jeremy ya, atau Jeremy. Terus tanggal 26 Mei ada Kelvin Hendrawan ya. Kalau ada rekan-rekan yang mungkin mutualan atau ada IG-nya boleh diucapkan. Atau bisa juga di Jarkom WhatsApp grup ya, di Komisi Pemuda boleh diucapkan. Yang minggu-minggu kemarin yang udah mengucapkan terima kasih. Semoga rekan-rekan ini di tahun yang baru mendapat berkat yang baru. Amin ya. Amin. Oke, boleh next? Untuk minggu depan kita akan beribadah kembali di tanggal 7 Juni 2026. Tempatnya sama, di jam yang sama, dengan tema capek boleh, berhenti jangan ya. Soalnya pengennya berhenti ya. Jadi yang mau berhenti, yang ngerasa lagi burn out, nah ini minggu depan mungkin ini akan menjawab pergumulan teman-teman. Akan dilayankan oleh Pendeta Christina si Mare-Mare. Untuk pelayannya akan ada penatua dari penatua Ibu Idayani Usman, PL-nya ada Saudara Sirena, singer dari Kayogi dan Geraldine, pemusik ada Kezia Iren, multimedia Andrew, publikasi Hero, operator Ryu, asyarnya Valerie dan Jovi. Semoga kita doakan pelayanan dan persiapannya bisa berjalan dengan baik. Kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan minggu ini. Terima kasih untuk Kak Titin untuk pelayanannya. Ya, terima kasih. Yang hari ini juga akan lanjut melayani ya Kak ya, habis ini ya. Semoga tetap semangat. Lalu terima kasih untuk Ibu Penatua Dori Setiawati untuk pelayanan sebagai penatua. Lalu ada Ci Agnes dan Kak Ivel sebagai singer, pemusik ada Nicholas, multimedia dari Kayogi, publikasi Mario, operator Kak Adrian, Asyar ada Nathan dan Farel, dan PL saya pribadi. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara pada minggu ini. Boleh next? Nah, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan melakukan scan absensi ya, karena selain absennya buat rekan-rekan pemuda yang berhasil scan 14 kali kehadiran nanti bisa mendapat voucher kantin. Ada yang sudah berhasil mungkin bisa ada testimoninya. Oh, belum ya? Ya, bisa jadi orang pertama yang bisa mendapat 14 scan kehadiran dan voucher kantin ya. Untuk periodenya ada di bulan di sebelah sana, bisa dibaca aja ya. Oke, boleh lanjut. Nah, rekan-rekan pemuda, di GKI Samanhudi kita membuka kelas katekisasi. Ada 2 jenis kelas katekisasi. Yang pertama ini adalah katekisasi khusus. Itu apa? Jadi sederhananya katekisasi khusus ini diperuntukkan untuk rekan-rekan yang semisal mungkin di sini rekan-rekan beribadah gitu ya. Tapi sebenarnya rekan-rekan pernah dibaptis di gereja lain atau anggota gereja lain. Nah, jika rekan-rekan berminat untuk bergabung menjadi anggota GKI Samanhudi, silahkan bergabung di kelas katekisasi ini karena ini berbeda dengan yang reguler. Waktunya juga berbeda. Nanti boleh banyak bertanya ke Penatua Hendrik ya untuk untuk PIC-nya Penatua Michael, tapi kalau di pemuda setahu saya cukup tahu juga kelas ini. Untuk kontaknya bisa ada di atas nama Bu Yani, Bu Parwi dan Bu Valen. Oke. Nanti boleh dihubungi. Nah, ini untuk kelas yang katekisasi khusus. Yang berikutnya itu dimulai di Minggu 7 Juni 2026, bisa langsung di-scan. Yang berikutnya adalah kelas regulernya di hari Selasa ya. Oh, Sabtu. Oke. Sabtu ini ada ininya kah? Oke, untuk yang Sabtu tidak ada di tampilan sini, tapi di belakang sudah ada Penatua Michael, nanti bisa banyak bertanya ke beliau ya. Jadi ada di hari Minggu dan juga ada di hari Sabtu. Bisa setelah ini boleh jika tertarik silahkan mendaftar. Boleh next. Oke, ini mungkin dari rekan panitia ada yang mau menyampaikan? Silakan. Cek, cek. Oke.
Selamat siang semuanya. Happy Sunday. Oke. Setelah mungkin kita melihat poster coming soon beberapa minggu yang lalu ya, akhirnya hari ini kita akan ngumumin. Aku sebagai dari perwakilan panitia Yuran akan mengumumkan poster ini ya gitu. Oke. Yuran itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dari beberapa tahun yang lalu kita udah pernah melakukan fun run gitu yang dilakukan oleh Komisi Pemuda gitu. Jadi Yuran ini sebenarnya sama seperti fun run di mana you di sini itu diganti sebagai youth, kalian, you dan you gitu. Jadi kita melabeli Yuran ini sebagai acara fun run dari Komisi Pemuda gitu. Dan langsung aja, untuk Yuran ini kita akan laksanakan di tahun ini di bulan Juli tanggal 25 gitu. Kita akan mulai dari jam 5:30 dan lokasi tahun ini akan dilaksanakan di lapangan Monas gitu. Dengan jarak tempuh 5 kilo saja gitu. 5 kilo itu setara kayak kita jalan ke Bakmi Abun, tapi bolak-balik sampai 1 jam ya guys. Oke. Dekat. Untuk tahun ini kita akan adakan pendaftaran sekitar 75.000 untuk peserta yang tidak membeli kaos, dan untuk yang membeli dengan kaos itu 150.000. Kenapa bisa lebih mahal dibanding tahun-tahun sebelumnya yang untuk yang tidak pakai jersey gitu? Karena acara ini juga akan sebagian dari dananya, dari retribusinya akan kita gunakan untuk bulan kesaksian pelayanan gitu. Jadi kita tidak sekedar ikut fun run doang, tapi kita akan menyumbangkan juga dananya ke teman-teman yang membutuhkan gitu di bulan kesaksian pelayanan gitu. Oke, untuk pendaftarannya kalian bisa scan nanti di QR ini, atau bisa melalui link di tinyurl.com registrasi Yuran gitu. Atau mungkin teman-teman masih ingin menanya-nanyakan, boleh nanyakan langsung ke aku atau boleh ke kontaknya melalui WhatsApp, ada WhatsApp kontak Cirena dan Hans gitu. Di Jarkom Pemuda juga udah ada kok orangnya, kalian bisa langsung tanya aja, dan mungkin kalau misalnya mau langsung daftar untuk 5 orang temannya juga daftarin juga nggak apa-apa gitu. Dan acara ini juga kita nggak pemuda doang, jadi untuk umum juga gitu. Tapi untuk hari ini pemuda kita mulai buka duluan gitu. Oke, itu aja. Sekian dari pengumuman Yuran ini. Thank you. Thank you Wahyu buat pengumumannya. Jadi yang mau lari bareng-bareng langsung bisa